Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Selasa. Pagi ini saya ajak kita menemukan 2 Korintus pasal yang pertama ayat 6 yang berkata sebagai berikut. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk memperoleh dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai ungkapan rasa syukur Paulus dalam menjalani hidup ini di tengah-tengah pergumulan dan masalah yang dia hadapi. Sebagai orang percaya, seringkali ketika kita berhadapan dengan masalah, kita tidak sadar bahwa selalu ada jalan keluar buat kita. Ketika kita harus berhadapan dengan pergumulan, jangan sekali-kali terpikirkan untuk kita menghindar dari pergumulan, kesulitan itu. Tapi percayalah, selalu ada jalan keluar, bukan menghindar. Jalan keluar sehingga kita cakap menanggung semuanya itu. Rasul Paulus katakan dalam suratan Korintus seperti itu. Nah, sebab itu kita melihat bahwa ternyata dari sudut pandang Allah, setiap masalah, setiap kesukaran itu akan membuat kita bermegah. Bukan karena besarnya masalah baru kita bermegah, tetapi karena ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita berhadapan dengan pergumulan, maka kita menemukan di situ ada ujian untuk menguatkan kita, untuk menghadirkan ketekunan, untuk menghadirkan banyak-banyak hal yang Alkitab katakan di dalam buku Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan sampai ayat yang kelima. Di situ jelas pasal ini berbicara tentang bagaimana kita berhadapan dengan masalah. Dikatakan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, serta pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita menjumpai ternyata dari sudut pandang Allah, pencobaan, kesukaran, kesulitan itu untuk membangkitkan ketekunan dalam diri kita, untuk membangkitkan tahan uji dalam kehidupan kita, untuk menghadirkan pengharapan-pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebab itu sebagai orang percaya, jangan selalu ketika berhadapan dengan pergumulan masalah, kita seringkali hanya mengeluh, hanya komplain, kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu. Ternyata masalah pergumulan yang kita hadapi dari sudut pandang mata Allah, bahwa kesukaran, kesulitan itu menghadirkan ketekunan. Jadi ada nilai positif dalam pergumulan itu. Dan karena kita tekun, maka akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. 3 hal ini penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Karena jika kita berjalan di dalam dunia ini tanpa menghadapi rintangan, tanpa menghadapi ujian, tanpa menghadapi tekanan dan masalah, maka kita belum bisa dikatakan anak Tuhan yang tekun. Kita belum bisa dikatakan orang-orang Kristen yang tahan uji. Apa yang diuji kalau kita tidak dapat masalah?
Apa yang menjadi pengharapan kita kalau kita tidak pernah menemukan beban, masalah, rintangan, penderitaan, kesukaran, kesulitan? Sebab itu, dari sudut pandang Allah, kesukaran, kesulitan bukanlah bencana. Tetapi dari sudut pandang Allah, Allah melatih otot-otot rohani kita supaya kita tekun, supaya kita tahan uji, supaya kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus. Saya katakan kemarin bahwa Daniel menghadapi pergumulan. Di dalam kekudusannya, di dalam kesetiaannya kepada Tuhan, dia harus menanggung penderitaan. Dan itu membuktikan Daniel tahan uji. Dia tekun dan dia punya pengharapan. Sadrak Mesak pun mengalami hal yang sama. Mereka dalam kesetiaannya kepada Tuhan, Tuhan luaskan ujian harus mereka hadapi supaya mereka membuktikan ketekunan mereka kepada Tuhan, membuktikan bahwa mereka orang-orang percaya yang tahan uji, dan membuktikan mereka orang-orang percaya yang punya pengharapan. Sebab itu, hari-hari ini di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19, ingatkan dirimu, Tuhan melatih kita supaya kita punya ketekunan ikut Tuhan, supaya kita punya ketahanan di dalam mengikut Tuhan, tahan uji, dan kita punya pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus itu tidak mengecewakan kita. Sebab itu, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa kiranya Tuhan membuat otot kita kuat dalam menghadapi setiap pergumulan dan rintangan yang ada di depan kita. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, karena kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi dengan hidup ini tanpa kebetulan. Sebab itu kami sangat percaya Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami. Sebab itu Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kegiatan kami, seluruh pergumulan kami, seluruh hal-hal yang kami harus hadapi. Mungkin itu adalah tantangan bagi kami, tapi kami percaya di balik semuanya itu Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Sebab itu pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Di mana hari ini ada yang pergi bekerja, ada yang berbisnis, ada yang kuliah dan bersekolah, bahkan ada yang tinggal di rumah, yang bekerja dengan kesibukan di rumah masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti bahwa dari sudut pandang Allah, setiap persoalan, pergumulan, masalah yang kami hadapi adalah sesuatu yang Tuhan harapkan untuk kami menghadirkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan dalam kehidupan ini. Sebab itu, biarlah sepanjang hari ini Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami, karena kami mengerti apapun yang kami akan hadapi itu untuk membuktikan ketekunan kami kepadamu, itu untuk membuktikan bahwa kami tahan uji, itu untuk membuktikan kami punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari untuk kaum pria Bethesda beribadah bersama mulai pada jam 6 sore. Ibadah ini pun disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Saudara juga dapat mengikuti di ruangan Alpha Omega Bethesda. Tuhan Yesus memberkati.